Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali ya. Adik-adik tahu? Enggak. Kita datang dari mana? Dari tadi dari depan. Dari tadi di sini. Ada yang benar nggak kalau ini? Baca musik. Dari Taiwan. IPK yang dari mana? IPK Siapa Iwan? Siapa? Siapa? Dari siapa? LPK Sejuta Mimpi Taiwan. Oke, 50.000. Yang pastinya teman-teman semua hari ini satu langkah untuk menentukan masa depan kalian. Mau seperti apa? Ya. Yang membedakan Taiwan dengan negara lain atau dengan kampus lain adalah satu, bahasa Mandarin sangat mahal di Indonesia. Ketika kalian lulus di Taiwan, pulang Indonesia, pasti gaji kalian jauh lebih. Itu dia punya satu ciri, semuanya sama. Oke? Selama dia akan masuk ke kampus terbaik, kemudian dia keluar dari kampus itu. Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, semua sama. Jelas ya? Mereka masuk ke MIT, masuk ke Harvard. Orang mau masuk ke sana saja tidak mungkin, begitu mahal sekali biayanya. Kamu punya uang saja nggak bisa masuk. 1 tahun mereka menerima dari 1 juta cuma seluruh dunia yang terbaik cuma 5 orang, 3 orang. Gimana coba kita bersaing? Dan gitu ya, dia masuk ke dalam setelah 1 tahun keluar. Itu rata-rata ciri-ciri orang terhebat dunia seperti itu. Masuk ke tempat yang terbaik, dia keluar karena dia merasa itu nggak cocok sama saya. Oke, itu memang Mas. Jelas ya? Dia dulu setelah keluar, dia buatlah dia punya startup. Oke, itu namanya Zip21. Itu jika bakarnya PayPal. Semua yang kita pakai, kita punya pembayaran elektronik itu dimulai dari dia. Oke, dia sudah dapat banyak uang dari PayPal kan, dari Zip21 dia sudah dapat banyak uang. Dia keluar, dia jual, dia punya aset semua, saham semua. Teman-teman dia yang di sampingnya dia bilang, kamu ini orang bodoh, kamu bisa jadi orang terkaya nomor 1 hanya dengan punya saham terbesar di Zip21. Jika bakalnya kartu kredit, PayPal, yang pembayaran sistem elektronik dari dia. Nah, dari sana dia buat apa? Dia buat X.com. Oke, dia buat proyek terbesar matahari solar panel terbesar di muka bumi ini. Dia punya Elon Musk. Oke, dia sudah punya ini semua, dia masih merasa nggak cukup ini. Dia melihat soal apa? Kutub utara, kutub selatan terus mengalami pencairan. Dunia sudah hampir sudah mengalami degradasi lingkungan yang cukup besar. Nah, dia bilang sama dirinya sendiri waktu itu dia buka meeting, dia bilang saya membuat SpaceX, itulah roket. Oke ya, nah, ini cerita yang benar dan kalian bisa cek di Wikipedia. Nah, dia bukan SpaceX, itu namanya Falcon 1 tahun 2004. Yang menemukan Falcon 1 gagal. Tahun 2008 naik lagi Falcon 1, dia kedua kali sampai ketiga kali gagal terus. Satu roket itu bukan harganya 100 miliar, 200 miliar, triliunan. Pesawat jet pribadi Raffi Ahmad 900 miliar lebih. Bayangkan roket yang bisa keluar berapa triliun itu. Jadi waktu dia sudah mau bangkrut, ketiga kalinya dia sudah bangkrut sebenarnya ya. Baru dia keluar, dia kumpulkan semua pemilik saham, karyawannya semuanya. Dia bilang apa?
saya jual saya punya aset, rumah, lahan, kapal pesiar. Saya juga minta kalian jual kalian punya aset, rumah, tanah, mobil, semua kalian jual. Orang gila. Jelas ya? Jual, karyawannya jual. Tahun 2015 itulah pertama kali Papua berhasil mendarat. Semua mata manusia menuju ke sana. Dan sampai sekarang dia mengambil 12 roket NASA-nya yang proyeknya dipegang Elon Musk. Jelas ya? Dari ceritanya kita belajar apa? Uang itu apa? Bukan uang itu alat. Jelas ya? Jadi hari ini kita sekolah, kita kuliah, kita belajar bukan mengumpulkan uang, tapi mengumpulkan alat. Jelas ya? Pada saat uang itu dijadikan alat, seperti apa? 50.000 dikasih alat. Paham ya? Ini 50.000 kalau jadi uang segalanya nggak bakal dikasih. Paham nggak? Karena ini alat. Jelas ya? Kalau dia bukan alat, yang harus mengeluarkan uangnya, makanya itu merasa apa? Ini loh tujuan saya. Paham ya? Menaruh manusia kemas karena bumi suatu saat tidak layak tinggal. Orang sudah berpikir mungkin 50-100 tahun ke depan. Jelas ya? Kalian pernah dengar namanya Wapumai, sekarang ada namanya chat G, tahu nggak itu? Tidak tahu. Sekarang kalian mau belajar ini chat GPT sudah tahun 2021 kemarin. Baru-baru ini tahun 2022 Desember cukup ramai dibicarakan karena chat GPT yang lebih canggih dari Google. Penemunya ya Mas. Paham ya? Kalian punya tugas skripsi dia bisa tulis. Dan skripsi kalian itu waktu S1 tidak ada orang yang pernah tulis. Dia tulis buat kalian. Jelas ya? Jadi dosen lihat skripsinya, dikira kalian tulis. Dan ini sudah dibuktikan oleh Harvard Law, universitas terbaik nomor 1 yang hukum yang saat ini di dunia. Harvard ya. Nah, dia punya tulisan dapat nilai B. Jelas ya? B itu sudah sangat luar biasa sekali. Mau dapat C saja sudah ampun luar biasa. Dia dapat B. Artinya itu tulisannya sudah seperti manusia. Ditanya sama profesornya, tahu nggak ini siapa yang tulis? Dia bilang, ini anaknya gini-gini, dikirain manusia. Dia bilang anaknya kurang detail, mengenai hal seperti ini masih kurang tahu. Padahal itu siapa? Bro? Jelas ya? Jadi 5 tahun ke depan, setelah kalian lulus, kalian bakal dieliminasi atau kalian bisa bertahan hidup. Itu keputusan kalian saat ini, benar nggak? Iya. Benar ya? Jadi hari ini yang ingin Lausu ceritakan adalah tidak mengajak kalian kuliah ke Taiwan. Benar. Lausu ingin mengajak kalian belajar seperti Mbak Adi Bupati. Ya, pada saat kalian melihat uang itu sebagai alat, maka kesempatan kalian maju besar. Karena Lausu saya mau sekolah, saya mau kuliah untuk apa? Untuk mencari uang salah. Mencari apa? Jadi bagaimana mencari alat? Bagaimana caranya? Setelah lulus bisa nggak dapat gaji 3 juta rupiah per bulan? Ngapain kalian kelas sekolah mahal-mahal 12 tahun? Habis 50. Karena sekolah kita memang 1 tahun Mandarin gajinya 1 juta, 1 bulan itu 10 juta per saja. Cukup 1 tahun Mandarin, langsung garansi 1 tahun kalian di Taiwan belajar Mandarin, keluar pasti bisa jadi saja. Kalian 12 tahun ngapain dulu? Hah? Ngomong. Hah? Ngomong. Oke, Lausu karena dikasih waktu tidak banyak ya, jadi Lausu sekarang jelaskan Taiwan. Taiwan kali ini kalian boleh cek yang Lausu ngomong, kalian boleh tulis. Ini Lausu ini orang ngibulin ngomong apa yang minta benar atau tidak. Sekarang segala Google aja kan. PISA 2018. Ini namanya PISA 2018. PISA itu lembaga organisasi sangat kredibel di dunia untuk bidang pendidikan. Jelas ya, ada 81 negara yang ikut. Indonesia berada di urutan 77 ke 75 dari negara terpintar, IQ-nya terpintar. Jadi urutan buncit kita ya. 5 negara teratas atau 8 negara teratas itu selalu ada China, Singapura, Jepang, Korea, Taiwan. Jelas ya? Kalian paham nggak dari IQ negara IQ tertinggi itu kenapa bisa ada Jepang, ada China, ada Korea, ada Thailand? Negara itu basicnya, kulturnya Tiongkok. Singapura itu basic kulturnya Tiongkok. Paham nggak? Jepang basic kulturnya Tiongkok. Jelas ya? Korea basic kulturnya Tiongkok. Kalian kalau suka K-pop, kalian mau lihat filmnya, kalau mereka tanda tangan, mereka tanda tangan pakai bahasa Mandarin, nama Mandarin mereka.
tulisan mereka pakai bahasa Mandarin. Jelas yang satu-satunya negara yang Cina lupa taklukkan, bukan tidak bisa ditaklukkan, dia lupa taklukkan, itu Korea. Jelas ya? Nah, karena Korea itu kuat dulu. Paham ya? Jadi kenapa Amerika harus membelah Korea jadi dua? Karena mereka kalau bersatu kuat sekali. Jelas ya? Harus dibelah. Jika semua negara yang dibelah itu negaranya itu kuat. Nah, Korea Utara, Korea Selatan dulu kuat. Makanya harus dibelah. Harus ada perang saudara. Indonesia pun enggak kuat. Makanya ada perang saudara di tempat kita. Ya Papua sampai sekarang masih perang saudara kita. Benar nggak? Nah. Di Indonesia kita sendiri ya perang saudara banyak sekali. Benar nggak? Ya. Paham ya? Paham. Jadi kalau kita hari ini sudah tahu, dan kalau saya mau menuntut ilmu, kata kita punya Nabi, nanti negeri Tiongkok, benar nggak? Atau langsung salah ayat, tapi nanti jadi kasusnya seperti Pak Ahok. Enggak ya? Jadi artinya adalah bahwa benar, maksudnya di Tiongkok saat ini kenapa bisa sangat luar biasa? Kenapa? Karena peradaban Tiongkok itu berapa tahun? 5.000 tahun. Satu-satunya peradaban dunia yang tidak putus itu Tiongkok. Ada 5 peradaban kuno di dunia, siapa yang tahu nggak? 5 peradaban kuno yang luar biasa yang pernah muncul di muka bumi ini. Yang pertama Mesir ya, benar ya? Yang kedua India, yang ketiga Mesopotamia di kitab suci itu keluar ya, nama Babilonia lama. Di kitab Quran ada benar kata Babilonia. Yang keempat, Yunani. Yang kelima, Cina. Dan 4 peradaban ini hilang nggak? Hilang kan? Satu-satunya bertahan. Jadi kalian lihat Cina itu bisa dilihat 5.000 tahun yang lalu sampai sekarang. Tidak terputus peradabannya, budayanya tidak terputus sama sekali. Jadi tidak heran hari ini Tiongkok ditakuti oleh Amerika Serikat karena dia sudah bangun dan naik. Satu-satunya cara menghentikan mereka nggak ada cara lain. Sudah terlanjur. Jadi hari ini kita bagaimana? Presiden Jokowi partner terhebatnya ya Tiongkok. Kapal kereta cepat Bandung siapa yang biayai? Ya Tiongkok. Yang biayai Tiongkok. Kereta api cepat bawaannya sekarang dibuat. Produk LRT, MRT, produk PLN tenaga uap dan lain sebagainya itu rata-rata dari Tiongkok. Paham nggak? Di mana aja kalian turun dari pesawat itu semua orang Tiongkok. Paham nggak? Di mana aja gajinya jauh lebih tinggi dari Jawa ke kalian. Tahu nggak kenapa? Karena mereka bisa pasangan. Jadi hari ini Taiwan mengungkap diri, mereka butuh populasi, mereka butuh pengangguran. Belajar, kalian datang, kalian bisa dapat kerja, kalian bisa magang. Paham ya? Kalian waktu magang itu kalian tidak dikasih gaji. Per bulannya 13 juta rupiah. Oke? Waktu saya SMA lulus 1 saja dapat kerjanya belum tentu rupiah. Ini gajinya jelas 13 juta rupiah. Lalu kepala saya nggak kerja, saya part time. Saya waktu kuliah saya nggak bisa kerja, bisa part time. 1 minggu 20 jam. Gaji saya berapa? 12.000, sekitar 6 sampai 7 juta rupiah. Cukup nggak untuk membiayai saya? Cukup sekali. Paham nggak? Oke. Lalu saya punya di sana untuk sekolah, uang beasiswanya seperti apa? Nanti ikut Mbak Ade, ikut sejuta mimpi. Nanti tahun pertama, itu semester pertama, uang pengurusan kalian sudah dibayarkan untuk beasiswa semester 1. Oke, tahun pertama asrama kalian nggak usah bayar. Paham nggak? Oke, langsung jadi nanti saya pengen gaji semester 1 berapa dong? Ya jangan simpan untuk bayar semester ke semester kedua uang sekolahnya 30.000 setengah, masih ada setengah 50%. Langsung tahun ketiga, tahun kedua sampai tahun ke selanjutnya 44.000. Langsung saya bisa bayar? Bisa. Jauh dari kata bisa, sangat bisa sekali. Kenapa? Langsung tadi gaji saya berapa? 26.000. Uang semester saya tahun kedua berapa? Ini gaji per bulan ya. Itu 44.000. Jadi saya kerja 2 bulan selesai uang kuliah saya. Selesai sisanya untuk makan, asrama, untuk tinggal, untuk simpan. Jelas ya? Nah, jadi waktu kalian sampai di Taiwan, kalau merasa kalian akan melihat sesuatu yang jauh dari kata dari sini lah, jauh lah. Paham ya? Modernisasi mereka, disiplin kerja mereka itu belajar. Hari ini orang kenapa negaranya bisa maju, tempatnya bisa maju karena manusianya maju.
Paham ya? Kali ini kita punya 100 Bali itu nggak penting, tapi kalau nggak bisa dikelola. Jelas ya, kita ada 100 danau toba itu nggak bakalan apa-apa Indonesia kan dia. Iya. Jelas ya, kita hari ini punya ladang minyak dari Afghanistan, Irak ngapain? Jadi apa? Dari lahan perang peperangan kan? Karena manusianya tidak kuat. Jelas ya, kita mudah diadu domba. Jadi satu-satunya cara gimana? Upgrade ya. Jadi siapa yang mau upgrade di sini? Siapa yang mau upgrade di sini? Katakan saya. Saya. Oke ya, jadi itu di sini ada Mbak Ade punya nomor telepon tidak? Coba cek dulu. Ada ya, kontak kami. Kata 0813 111 554. Jelas ya? Mbak Ade mungkin nanti ada yang mau ditambahkan. Mbak Ade seperti kalian dulu ya, beliau juga ada cerita sama Ose. Dulu beliau juga cukup ekonominya cukup terbatas, bukan orang yang mampu. Sekarang punya tanah di Semarang ya Mbak Ade ya, sudah bisa beli rumah sendiri. Ngomong sama Ose sekarang gayanya udah kayak orang bos besar, gitu ya. Tapi kenapa? Karena dia pernah ketahuan, dia melihat. Ausun dulu juga nggak ketawa, Ausun nggak tahu kita ketertinggalannya sejauh apa. Kalian ke sana, jelas ya, ke sana belajar, lihat. Jangan di dalam sini kan keluar. Kalau kalian mau di Indonesia, cara yang terbaik. Gimana kalau di Indonesia? Bisa ngomongin nggak kita? Bisa nggak? Bisa. Bisa ke ITB nggak kita? Bisa. ITB bisa nggak? Bisa. Lanjut kan? Paham ya, yang harus bisa. Tapi kalau saya rasa, kalau persaingan kita nggak bisa, opsi kedua keluar dulu. Iya betul. Sebenarnya cari yang murah, ekonomis dan pasti. Sekarang ada Google, ada YouTube, bisa selesai dengan itu ya. Cek, jelas ya. Nah yang terakhir sebelum langsung untuk perjumpaan hari ini ya, langsung punya murid di Taiwan itu banyak. Banyak 1 tahun. Dan Pak Adi tadi langsung bilang saja habis 100 orang. Tadi di Taiwan sendiri murid mungkin sudah ribuan orang. Nah, rata-rata mereka sudah di Taiwan, mereka nggak bakalan pulang. Karena gaji 13 juta di Indonesia nggak sanggup mereka gaji 3 juta apa itu nggak sanggup. Paham ya? Paham. Jadi kamu nggak usah seperti yang usah sampaikan ke mereka, kalian boleh nggak pulang. Tapi jangan jadi lupa karena nanti kamu di sana nanti berbeda semua. Pemikiran kalian pasti berubah. Dan kalian bersama orang yang maju kan gitu ya. Kalian lihat mereka cara kerja, cara berbicara, cara disiplin, cara berbuat banyak. Nanti kalian belajar sendiri. Paham ya? Nah, nanti pikiran kalian terbuka semua di satu-satu itu. Tapi jangan lupa balik tanah air, ya. Karena di Indonesia ini tanah air. Karena nanti di sana jadi orang Taiwan tadi. Rata-rata banyak orang di sana nggak mau pulang lagi. Ada kakek di sana, nikah di sana, nggak pulang lagi. Iya benar. Di Indonesia. Iya ada saya. Yang pulang nikah juga di Taiwan. Udah 15 tahun. Suami istri? Iya. Jadi nikahnya makan layar. Apakah ya? Berarti langsung ngomong kan udah ada yang ngerti kan? Nah, karena udah ada yang tahu kayak gitu ya. Oke? Nah, silakan tadi mau tanya ini. Oh, persyaratannya apa? Oke. Bagus ya pertanyaannya. Belum sampai sejauh ini belum ngomong persyaratan. Wajib lulus ya? Iya. Wajib lulus ya? Di sini kalian ada ujian TOEFL nggak? TOEFL ITB, ujian bahasa Inggris nggak? Ada. Di atas 500 lah. TOEFL ITB. Itu persyaratan utamanya. Oke? Kamu sampai di negara sana nggak bisa bahasa, ngapain? Kalian masih punya waktu 3-4 bulan. Paham ya? Nah, belajar bahasa Inggris. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalian nanti minta sama Mbak Ade nanti bisa jelaskan ya. Untuk yang lain-lain tentunya untuk tiket dan lain sebagainya itu sesuai biayanya. Paham ya? Nah, yang paling penting adalah waktu kalian sebelum berangkat itu kalian nanti diberikan kelas bahasa. Baik itu online, kemungkinan besar online Mbak Ade ya, online bahasa Mandarin. Nah nanti sampai di sana Mbak Ade juga ada toko online di sana, dia juga punya shop. Nanti kalian juga bisa belajar sama Mbak Ade bagaimana belajar dari toko di sana. Oke, nah ilmu-ilmu seperti itu harus dipelajari. Langsung dapatnya. Nah ala-ala itu nanti langsung sudah kumpulin uang mau ngapain? Di Taiwan belajar bahasa Rusia, di Taiwan belajar bahasa Jepang, di Taiwan belajar bahasa Korea. Itu uangnya dibuat untuk belajar bahasa, tambah yang gede.